Kekelen Tuhan, aku meriah kelukurku, baci jumpa raskam, sada kehamatan kok kak baji. Aku lah nggak pernah ku Cengkareng, ku Jakarta pe aku agak jarang. Maka meriah kelukurku tenahkan kakak Pandita Dewi, ya seniorku berenda, iya berenda Pandita aku sama Kodim waktu aku anak sekolah dengar. Maka di acara tenda inisiatif Permata wajar JNP naik KKE Krina nga Permata koncona semua acara-acara Permata itu hidup. Mereka makan dekah karena ya ibatam lah mereka mulih karena orang membutuhkan banyak pelayanan dan kedekatan seperti Kak Dewi. Aku terjangkit ngesti siti gaya-gaya KKN, maka aku biasa gundari orang-orang yang sangat dekat dengan dunia muda. Okay. Kekelen Tuhan bujur pe, aku saya kuliah nendak kuidah partisipan tak ada 89, luar biasa. Janah bujur peman Bandu anak kami Permata yang ku dengar tadi adalah inisiator dari acara ini. Ndak udan kak jenda sambil ikar suara perkas siti-siti. Bujur pe nggoyaturkan Bapak semiring mergana restoran kami Bro Ginting enda acara tenda dengan baik. Melala kita berpartisipasi bahasa Pak kakak kata sambutan pertuan abang Bapak Sipra Depari, pokal grup Mamre Permata itu keren-keren semua. Itu nah arti persekutuan. Kali akan kubahas betapa pentingnya kita memahami makna dari sebuah persekutuan. Janah bas kesempatan enda rekutkan tema pilih Permata. Laku tak tanggo bocorman Permata tahun depan adalah tahun apa ya, tahun pemuda. Kuaka 4 kena kelenda gelah kari pertudia akan beperunggun. Ulana minogan-nogan suruh-suruh kami tena kuakat. Maka 4 kena kelenda, aku peku gegehi kelmenda karena aku sangat senang sekali dunia muda ini kita angkatkan. Encai dah kami bahas kesempatan enda ateku mereka pengantar sedikit bahwa ibadah Zoom atau ibadah online itu lolek persoalan. Melala dengan kerunggun persoalan karena aku mau bilang bahwa ibadah di rumah atau ibadah bertemu di gereja itu bukan barang baru. Bukan barang baru. Di dunia enda sejarah Alkitab itu beribadah di rumah dan di gereja itu biasa. Di zaman Bapak leluhur mereka beribadah di rumah, bana batar-batar ikesain, ijuma. Di kala Israel berkat Mesir nari melalui padang gurun menuju tanah perjanjian, mereka beribadah di kemah suci. Maka sahia i Jerusalem, ia beribadah di bait suci. Terbuang ke Israel ku Babel, nggak kala enda beribadah di rumah, bahkan di kamar, nggak bisa nyanyi keras-keras, bahaya. Nah, mungkin kita ingat peristiwa Daniel, Sadrah, Obed, dan sebagainya. Maka di zaman Tuhan Yesus nggak kabar sinagoge. Nangki Yesus ke surga, pengaruh tekanan negara Roma kembali lagi ke rumah. Maka perangkat Islam ras Kristen tahun 600 balik lagi ke rumah. Tahun 1000 baru lagi balik lagi ke katedral, ke dom dan sebagainya. Jadi ibadah di rumah dan di gereja labo barang baru lah pada hitam ber. Janah Yesus tapi online. Ia dari dulu sudah memakai teknologi virtual. Di zaman perjanjian lama Yesus sudah bicara dengan Musa di duri menyala tapi lah masang-masang itu gaya di batang ranaman Musa pakai hologram versi PL. Gitu ya. Jadi ngomong dia di semak berduri nggak masang-masang itu hologram perjanjian lama. Lalu waktu Yesus ngerana di Beru Samaria bas sumur Zakub Nina sepagi masana kita kebatin lanai i Jerusalem, lanai i Bukit Sion, tapi kebatin bas kesah si badia online 24 jam bebas pulsa nggak bayar. Kita ngenda kurang si manfaatkan kita kalau enda singgalar-galar ka usur si palar. Sementara Yesus telah 24 jam online dan speednya itu melebihi 100 kbps per second, nggak kita manfaatkan. Jadi yang rugi itu siapa gitu ya? Kita dong rugi.
Di sini kari banyak sekali teks dalam Alkitab, bahwa Tuhan itu memanggil kita bersekutu dengan Dia di dalam Allah Bapa, dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kitab Korintus banyak sekali itu. 2 Korintus 13, ada Korintus 1 ayat 19, 9 ayat 1 banyak sekali. Jadi Nina, Tuhan memanggil engkau ke dalam persekutuannya yang kudus di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi persekutuan dengan Tuhan itu memiliki aspek trinitatis, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Apa maksudnya? Secara ilmu Alkitab atau secara teologi, berarti bersekutu dengan Tuhan itu sebenarnya memiliki luar biasa sekali dimensi yang diizinkan oleh Tuhan. Allah Bapa itu pencipta langit dan dunia, berarti kita itu terkoneksi dengan Allah Bapa kita melalui seluruh ciptaan, jagat raya, melalui lingkungan dan sebagainya. Roh Yesus Kristus, Roh Yakudonia, firman menjadi daging. Roh Kudus itu secara virtual. Jadi secara apapun ternyata Allah kita bisa ditemui. Maka di gereja saya kape ingan kebatin, terima kasihlah karena fanatisme kita itu. Tapi sebenarnya Tuhan melebihi dari fanatisme kita itu. Allah kita melebihi batasan-batasan kerinduan kita. Maka dila terdahi kita Tuhan ku gereja, Tuhan dahi kita ku bas rumah, sebab diri tak nina anak sekolah minggu, aku gereja, kau pun gereja. Gereja bukanlah gedungnya tapi orangnya. Maka dila terdahi Tuhan ku gereja, kam dahi naku bas daging du. Makanya sebenarnya setiap hari kita bertemu dengan Tuhan karena badan kita ada rumah Tuhan. Jadi enggak perlu dikhawatirkan bahwa Tuhan kita enggak dibatasi oleh pandemi COVID-19. Bersyukur sekali kita ya, di Batata tidak terbelenggu oleh COVID. Mungkin kita yang sedikit khawatir terbelenggu oleh kebiasaan dan sebagainya, seolah-olah Tuhan tidak hadir jika tidak di gereja. Oke, teman-teman. Topik kita bernyenda pemuda. Tahun depan tema GBKP Pemuda adalah Berkat. Janah renungan yang kami siapkan buat kami ibas kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Maka Kejadian 2 ayat 15. Ada dua teks, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Maka Kejadian 2 ayat 15. Koge akan membantah bagenda kata Tuhan. Firmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Lalu Allah memberkati mereka dan Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke, teman-teman. Aku mau berbicara ini tentang betapa pentingnya anak muda kegeluhan enda. Enca tepat di bata manusia tu duras gembarna dilakis diberu, maka Allah memberkati mereka dan berfirman. Lit telu kata-kata si luar biasa. Beranak cucu bertambah banyak, penuhi dan taklukkan. Terjemahan bahasa Karo si menarikna. Maka itepa di bata manusia tu duras tempasna dilakirs diberu itepana. Maka ipasu-pasuna manusia ndai nina. Ertuahlah demi dunia. Itu perintah pertama. Setelah aku cek dalam bahasa aslinya, bahasa kala Yahudi, bahasa kala Ibrani, terjemahan Karo ini keren kali. Ternyata kata ertuah itu salah terjemah banyak gereja-gereja di dunia ini. Sebab
kesegambaran kita dengan Tuhan adalah anugerah terbesar, adalah berkat terbesar, adalah tuah paling hebat. Jadi kita krinenda segambar di bata, kesegambaran kita itulah anugerah atau tuah di bata paling hebat. Keren ya? Aku malam keteku lihat di bata bagi di bata si sembah kita, karena cuma dialah Allah yang meriah kelakap naraban jelma bagi ia jilena. Mata kita maka dia mulia, bermartabat, terhormat ya. Dia mencipta kita sekualitas dirinya, bermulia, bermartabat, terhormat, segambar. Bicara li bagi pemimpin Indonesia, dari tamlarang. Saat zaman gundari, payah kan darami pemimpin, singgit reban rakyat na bagi ia bayak na. Payah darami atasan, singgit reban bawahan na bagi ia jorena. Singri na melalaka kita orang tua, waglarna kurang memberi ruang kemartabatan bagi anak kita. Enceng ngaku anak Yesus kita krina. Entah jang rupa Yesus na belasita, itu bahaya itu. Jadi sangat kita, Allah kita itu suka sekali membuat manusia itu bermartabat seperti dirinya. Salah satu tanda kemartabatan pertama itu Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, itulah tuah paling besar, anugerah paling besar. Maka dalam rangka indah kita paham ayat 28. Maka ipasu-pasu di bata manusia ndai. Mari perhatikan kalimat ini. Ipasu-pasu di bata manusia ndai nina. Ertuahlah. Jadi ertuah artinya demi talukan donienda adalah wariskanlah kesegambaranku yang ada pada engkau kepada anak cucumu, sehingga dunia akan dipenuhi oleh manusia yang segambar dengan Allah. Merti ertuah, jadi ertuah lah beranak. Ertuah bukan beranak. Apalagi murid yang ngondahukal. Hadir murid biasanya gelah ngo tambah beligan rumah bagi saja. Jadi kata ertuah enda satu-satunya diberikan oleh Allah kepada manusia. Manusia yang katakan di bata, ertuahlah. Ayoku, rupaku si kebereman kamai, berikan man anak cucundu, sehingga dunia akan dipenuhi dengan orang yang segambar dengan Allah. Man rubia-rubialah bagian di bata. Maka adilit kita orang tua, lupa mewariskan kesegambaran Allah dalam diri kita kepada anak ta. Lar tuah gelarna rana. Beda kalau rana ras ertuah, apalagi ermurid. Beda kali. Maka aku agak manbantu orang tua. Coba kari tatap rupa anak teh ditutus teh ngajari sar kini teh kan ertuah ngai kita nane bapangku. Tapi di lo dia teh kang ngajari kini teh kena enam si rana gelarna. Kita lah suruh di bata rana ertuah. Maka bahaya kalau dili orang tua lah dia teh nak kini teh kena anaknya. Dan paling bahaya jika gereja tidak memberi perhatian itu pada anaknya, karena gereja jenis ini tidak akan layak disebut dengan gereja diberkati. Gereja yang diberkati dan tertua adalah gereja yang peduli pada anaknya, karena itu perintah pertama. Diperdiatakan, coba adilik lebih-lebih di Alkitab bahasa Karo. Pasu-pasu di bata manusia dain nina. Ertuahlah. Jadi pasu-pasu itu ada dalam kalimat perintah. Pasu-pasu di bata manusia dain nina. Ertuahlah. Itulah perintah pertama. Jadi pasu-pasu itu sebenarnya ada dalam kata kerja. Pasu-pasu itu tidak hanya bonus. Jadi pasu-pasu itu semacam kerja. Ertuahlah. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa berkat itu kan bonus. Setelah kita reban kebaikan, bujur-bujur, retoto, lalit-lalat sitik pe, berapa pudi mutue kari atau karabune mekuate di bata, diberkatilah kita. Itulah bagai-bagai melalak pemahaman ta. Tapi kata diberkati pertama dalam Alkitab itu adalah kalimat perintah, kata kerja. Pasu-pasu di bata manusia lain nina ertualah. Di dalam mempedulikan anak itulah berkat itu real jadi milik kita.
Jadi gereja yang tak kerja itu tidak gereja yang diberkati. Orang tua yang tidak peduli pada pertumbuhan spiritual anaknya bukan orang tua yang diberkati. Kenapa? Karena tupung kita peduli mentransfer kesegambaran kita dengan Allah. Dalam proses mentransfer itulah berkat itu menjadi hidup. Pertuahlah. Jadi uga gelah topik percakapan ta fokus pada uga maka gereja ertuah itu menjadi bagian penting pada malam hari ini. Jadi kekelani Tuhan aku kui perdiate kenenda lit telu perintah ertuahlah demi dunia nda alu jelma si segambar di bata. Maka di sinendai ayat lanjutannya jaga kelengi dunia. GBKP mempercayai bahwa anak-anak ta adalah generasi penerus gereja. Oke, ini menarik ini untuk dibahas. GBKP mempercayai bahwa anak ta adalah generasi penerus gereja. Betul itu. Tapi perlu dalami lebih dalam bahwa generasi penerus itu kadang-kadang bisa menjadi salah tafsir. Salah tafsir menjadi salah cara kerja. Salah mempersiapkan. Anak-anak kita bukan saja penerus gereja. Mereka adalah pemilik gereja saat ini. Adik gereja berpikir bahwa anak kita hanya penerus atau masa depan gereja. Mereka hanya akan berkiprah nanti. Mencak kita metua. Ternyata anak-anak itu bukan generasi penerus nanti. Mereka adalah pemilik gereja masa kini. Adisi perdiatekan, anak remaja hanya akan mampu meneruskan apa yang mereka imani dan mereka alami saat ini. Jika mereka tidak terlibat sepenuhnya dalam perjalanan kehidupan gereja, mereka bukan menjadi generasi penerus, tapi jenazah dari generasi sabotase. Saya pagi jadi pertua dia akan kurang tirgap na kita kerina emeritus. Engkai gelahia jay. Tapi ya di Gundarinari ya ikut, dia akan paham itu apa artinya gereja berdoa, bergumul, banting tulang, keringat, cucuran darah, dan sebagainya. Maka di sini sejak lama dalam Alkitab itu tokoh-tokoh sir berita semeriah dan kerina serayan di Bata hampir 80% anak muda. Mari si perhatikan. Nabi-nabi hampir kerina anak perana. Yesaya, Jeremia, Daniel, Abednego, Sadrah, Mesah, semua anak perana. Ajar-ajar Yesus 10:2 pe lalit pertua dia akan res emeritus. Paulus pe anak perana. Nande Yesus pe sing udah-udah. Bapana pe anak perana. Singrina Yesus tapi permata maka takdu. Yesus tapi permata, bukan orang tua. Jadi ternyata sejarah Alkitab mencatat perkembangan berita semeriah itu nggak pernah terlepas dari generasi muda. Maka bahaya kalau gereja adalah peduli man generasi muda. Luar biasa ya. Maka idah kami Musa penggo ipersiapkan di batu waktu anak perana benar. Mencababana bangsa Israel darat Mesir nari ipersiapkan kedua anak perana. Joshua, Kaleb. Mereka adalah orang-orang muda yang ikut dalam perjalanan sejarah Israel, ikut mengalami pahit getirnya perjalanan padang gurun, dan merekalah yang menjadi generasi penerus Musa. Bukan setelah sampai di Yerusalem atau di tanah Kanaan. Jadi ternyata membentuk generasi muda dalam sejarah Alkitab itu tidak setelah mereka dewasa. Aku sering bertanya-tanya pada Tuhan, gua maka entrem kala sila nga dewasa pilih du jadi serayan du teku. Kenapa harus orang muda? Mata kan anak muda yang langabo matang, pengalaman masih sedikit, kira-kira begitu.
Aku sendiri kadang-kadang natap-natap anak tai nguda dengar kalau anak tenda tah labo karirator dia jete kubuke. Dan apakah Yesus tidak tahu bahwa generasi muda ini terbatas? Pasti tahu. Dia pasti tahu, sangat tahu. Lalu kenapa? Ternyata pembentukan masa depan gereja sangat berhubungan dengan bagaimana kita memartabatkan, menghargai dan menghormati orang sejak dini, bukan nanti. Aku kuperdetekan ke Paulus. Paulus ternyata anak peranaka. Dan Paulus yang adalah kak pompo. Lahir jabur zabu, anak perana ya lala. Sana asam tua. Anak perana pangkai. Jadi anak rohanina seperti Timotius, Titus, Pilemon dan sebagainya. Kuakap 2 bulan terakhir enda bahan PJJ terus PA surat-surat Paulus kirina Timotius, Pilemon, Titus, Tikikus dan semua ya. Kenapa? Udah terbaik. Tapi memberi kepercayaan kepada mereka yang belum baik adalah strategi terbaik untuk membangun masa depan. Penerimaan adalah gerbang masuk membangun kehidupan paling bagus. Maka adikku perdetekan cara Paulus usur empegegehi anak-anak nasi Timotius, Titus, Pilemon. Adisi perdetekan kari surat-surat Paulus. Kerina berawal dari bagaimana Paulus menerima, mencintai dan memartabatkan mereka. Contoh, Pawana, surah endabas aku nari Paulus. Man anakku si Timotius. Si ertutus ate bas kinisran. Si nade bapa na bagenda. Si nini bulang na bagenda. Bagai kira-kira. Jadi cakup pelajari enda secara kejiwaan juga. Strategi membuat orang lain menjadi cepat dewasa, matang dan baik adalah dengan memartabatkan mereka. Bukan dengan meragukan mereka dan membatasi mereka. Berapa banyak di antara kita orang tua yang kadang-kadang gagal membangun anak kita atau gagal memberi nasihat. Bukan karena nasihat kita tak paten. Labor kita kan kita orang tua kurang referensi. Labor kita kan lah pernah si baca Mario Teguh. Labor kita kan lah pernah si baca buku-buku populer dan keren. Tapi mari perhatikan Paulus. Paulus itu sangat memartabatkan anak-anaknya. Anakku siku kelengi, si Timotius, si Titus, siku tandai, erkitekan kini tekendu, erkitekan kesetiandu, langtah Paulus mengkalakan dalau beresa. Tapi begitulah Paulus memartabatkan orang lain. Ada berapa kita menjadi gagal menasehati perpuluhan. Labor kita kenlah kita sarjana. Bukan karena kita tidak S1, S2. Lah pernah si baca tafsir, lah pernah si baca Alkitab. Tahu. Tapi semua nasihat jika tidak dibangun dalam proses kedekatan dan proses memartabatkan orang lain tidak akan menangkap pesan kita sebagai pesan cinta, hanya sekedar kritik atau sekedar saran dari orang yang jauh lebih pintar kepada orang bodoh, dan itu secara kejiwaan membuat mereka resmi, tampak longor dan kita tampak hebat. Dan itu sebenarnya tidak pernah diperagakan dalam Alkitab. Maka dimbangun anak muda tateta, ula majinna usur belaskan, majilena lah. Coba siban kari daftar keunikan dan kemantapan anak-anak kita, lalu ucapkan itu dan mereka akan menjadi seperti itu. Aku likudah kam piga-piga kundu leras keluarga atau ras anak. Oke, abang bapak sipra depan di lebih. Pegelutik mikrofon dulu sedikit bang. Dialog teku kita sih tikal. Kakak berukai kak bang. Oh, beru ginting munte pendeta. Beru ginting di bagian kok kita si paribanan bang, aku pemuat beru ginting. Mantap kita deh bagian pendeta. Ya, siap. Mari kita buktikan teorinya Paulus bahwa orang akan menjadi seperti apa yang kita ucapkan. Jika Paulus berkata anakku Timotius si setia, itu akan membuat Timotius menjadi pribadi yang menjaga kesetiaan. Mari kita buktikan. Coba katakan sitik man beru ginting enak manis kelkam de ginting ning bang. Ya melabun deh. Belaskan saja, melabun perlu deh kan. Belaskan saja Pak. Belaskan saja pendeta. Saya tak berupana. Manis sekali. Jadi ting. Iya, tulus sampai. Miss lagi majile bro gintina. Coba min bagi bengkala ko kuidanin. Sekalian ko ang keren bang. Oke, sip. Kira-kira begitu ya. Oke bang, bujur bang. Jadi kenapa
Alkitab mendahului informasi bahwa Allah itu menciptakan kita segambar dengan Dia karena menghormati, memartabatkan erban kalak medolat, mereka akan menjadi seperti itu. Ketika kita kebanyakan meragukan, memaki atau menghina atau membesar-besarkan kurang orang, dia akan menjadi seperti itu. Aku yang kau kak hebat na di bata, tak nanga kita kurang. Tapi lah pernah galang-galang na. Kenapa? Dengan cara menerima kita, oh Irbina bahan PJ minggu ini kan itu ya, alokanlah temandu. Bagi Tuhan engkau ngalokan kamu. Karena strategi memperbaiki kehidupan itu adalah dengan cara memartabatkan orang lain. Aku keperhatikan catatan-catatan kecil. Pernah sih bagi cerita Alkitab. Lip diberu sengaja ipetangkapkan kalak Parisi, res kalak Saduki, erlua-lua. Maka babaan aku Yesus. Dapat bahan khotbah 2 bulan selewat kau kape. Nina kalak Parisi dai. Oh Yesus, uga nindu. Enda dat kami lua-lua ya. Adi Nina Musa benteri tari batu sama mati. Adi nindu gua. Keren juga kalau Parisien ya. Sebab pas tradisi kalau Israel memang adi tradisi Musa ali kalau lua-lua benteri tari batu. Tapi kebetulan pergumulan enda dibawa di zaman Tuhan Yesus di bawah pemerintahan Romawi. Kalau Roma dilarang hukum mati. Dilarang hukum mati, nggak boleh. Jadi, mapakicat na Yesus adi la benteri tare batu berarti Yesus menghujat Musa. Adi benteri dengan pakai batu berarti Yesus menghina hukum Romawi. Berarti Yesus harus kicat. Sedap ngeban Yesus makin sarana. Apa kamlar dosa ya be. Nah, siapa nggak berdosa di dunia ini mungkin. Insalaos kalau andai kerina sungkun Yesus di Brunei, bibi lalit si menterekam, lang Tuhan nina. Jawaban Yesus si terakhir enda jarang dibahas orang. Rah nina Yesus, lah kam ku hukum. Maka berkatkanlah olah naiban silangan nate di bata. Kalau kita cek struktur tensisnya, kalimatnya, bahwa Yesus lebih dulu mengampuni baru memberangkatkan si perempuan ini. Lah kam ku hukum, berkatkan. Apa ini artinya? Penerimaan adalah gerbang menuju pembaharuan hidup. Labon cakala robah maka alokan. Alokan lebih maka lit kengasupan kalakai robah. Sementara kita mon kalak Kristen, cinta kita itu penuh sekali dengan persyaratan. Adilah kau gutul, kukulangi kau. Adilah kau lat-lat, kualokan kau. Adilah korban musyitakal, anakku kau ninta. Sementara lebih-lebih mata anta Alkitab sedang berkata, lakam ku hukum naku berkatkan. Coba lihat betapa besar cinta Tuhan terhadap mereka yang memiliki keterbatasan. Sementara kita kalau GBKP, ngaku-ngaku Yesus dah hinta, tapi kelang ateta luar biasa, bersyarat nah. Adila jelmai bagi ukur, engko sidarami pasal-pasal naguang rebancana enda, agak cilaka getem perlahan seh makalanai pangkeke. Yesuslah di bataan teteku. Sementara Yesus melakukan penerimaan. Aku panditandu pendeta Krismas. Ujung bandar barendaku, suruh kelaku cubai kala. Tupungnya umurku masih 24. Mana anak dengar ke kap dua. Di 24 kap dunce aku ketua perunggun. Sementara melala je emeritus ras pengetua adat. Merawa nak ujung bandar tua akan kaje nga dana-dana iman mupe meratang ko kaje ketua runggun nina. Cubai kala aku suruh taruh baigu. Ku telpon mengarna Kak Dewi, aku ban Kak aku lalik mata pelajaranku, plaus begue daningku. Iya topang Kak Dewi lah aku. Dengan beberapa teman pendeta dulu, Pak Jaka, ada pendeta Ngerkat, ada Kak Natalit dan noto kena aku mereka langgerbul Kak Teku. So, lalik mata pelajaran teknik plaus begu kampus. Sementara perpulungan melalak Kak Begu, melalik kurikulum nah. Nce, aku sangat pikaris, aku perbual kalau mana terpaksa. Kenapa?
kuhotbahkan ka andu ula kita nembah, ula kita merawa, ula kita emosi. Alo kelah teman bagi Tuhan ngalokan kita niku ka mantap kuban hotbah. Jelas kele langabo tertalan kena aku. Alo pertua dia akan ku sidang runggunan anak aku gunikan kau sekeleti ku kang. Jaba api jilalap. Ngoka kuta naman pekenaan kita kaje pekuting-kuting na anak kan taman gunin kan ngeti ku ka. Tak kau lalit dahin ku de bante ku. Kak dia nak perana dengan lo kak beres sakal. Ling pandita belo beres sakal bagi aku enak begala. Tensin ka. Nce khotbah kuban majila. Ulai tamrawan. Kurang sayo kowe kaciram kami berah. Padahal terkerjakan aku. Kita harus jadi mamre similias nete ningku. Baru ginting perumah ngilas kate ku kurang kau cocok na gulene. Ulai tamrawa mandahrata lagi cocok. Tapi bas pusuh gara. Dan dubual ka aku. Terpaksa. Adilah mantap khotbah lah ka di lokal Natal. Adi mantap saban khotbah lah terdalan kan kicat ka gua wan kam lebih temanku pertua dia kan kusungkun kalwe jujur kami kami yang godalan kendu kena 11 kendua tu ngaku lah bau saja si belu-belu ni tamu ni kendat lat ta bagai sajang beda ta krine nda beda ta krine si belu-belu namburi dosa lang ratang perdosa. Jadi aku ndekah kelaku perbual adilah mantap khotbah bagi kataku ndai roster minggu pela kali ndir babari trit pela kali sinanahkan sa Natal pela kali jadwal terasa mantap khotbah bagai kuban mantap khotbah mulai aku khotbah dan sedak ngekuakap sa kutah kam kubuali sa lengaku bagai kudahi maranda dosenku ku kampus li dosen spiritual kulah pendeta Mika Damani keras pendeta Jaka ngadi saja aku jadi pendeta paningkung kaina ku nina. Lo terdalan kena aku si ku katakan dan du terkutuk kak bagi aku pendeta masa aku harus khotbah bagus nggak mampu menjalankan niku dakep naku dekah nen aku Christmas nina je karima kata handun aku bagi-bagi kita nda pealokan Tuhan bagi kita nda salah tapi pakai dibata gelah tahanduka karingalokan perpulungan sila bagi ukuran aku nina disitulah aku paham bahwa kita kerina kalak Kristen laboban mantap na kita maka dilo Tuhan. Laboban majile na kita maka jadi serayan. Dalam keterbatasan kita itulah kita dipanggil Tuhan. Sejak dini. Adini na Paulus. Tuhan ngo mate waktu kita berdosa dengar. Bukan setelah kita baik. Supaya kita tahu bahwa keterbatasan kita itu adalah tempat bagi cinta kasih Tuhan. Gelah di modal tak keringalokan kalak si deban dalam kekurangan dan keterbatasannya. Itulah kenapa ajar-ajar Yesus sila beres-beres kirina bahas. Kita yang masuk beres kele. Nendu kari Abraham pe dua kang daharana. Raja Daud itu tungkir na kan dahara kala kay basta pina. Sentabi di jeglar Daud ya labon dai kam maksudku sorry. Raja Salomo 1000 daharana di menurut tata gereja GBKP sada klasise. Ugalah banana kenda ngunjungi sampai sada klasis teh. Rasul Paulus li 400 jelma gelakna. Simon Petrus tensi 2000. Tampulina cuping kalake. Adir janjilah Simon Petrus enda si jagauna. Ngo kencang li persoalan rasa Yesus nggerbul. Anak cengkareng li kang bagai dir pada nelah rah lebe. Ngoli soal idah pelanai. Ciri-ciri si Petrus. Si Judas, guru na pe modal kena, putar kena. Melalakang kak bagai perpulungan uang pembangunan putar kena, mirip sinai me. Si Thomas ngenani si peletik lain ngenen bana. Lika jar-jar Yesus melias kal jalma sinteram. Dua-dua karya Yesus nina Tuhan bisa kan pagi surga. Ingat ya, sada kita kiri, sada kita kanan, posisikan satena. Masih kakak dua don nak kena jar-jar Yesus. Maka kita kena pertudiakan cengkareng. Mantap kale. Maka dilik sitik-sitik lat-lat tak. Wajar ajar-ajar Yesus bagai pelulit. Saja persoalannya, cara si Yesus terjadi perubahan kan itunya. Maka nina Yesus, nina Paulus, naik kok si bagi-bagi dia keren, gundari ngukutak rugi nina. Jadi ternyata semua anak-anak Tuhan tidak dipanggil karena mereka sempurna, tapi setelah mereka bersama Yesus, penerimaan Yesus itulah yang menjadi modal mereka.
untuk mampu menerima orang lain dan mengoreksi apa yang benar dan tidak di hari-hari mendatang. Makanan di Bapa kami Krina, kita selayan Tuhan, pertuadiakan orang tua Moria Mamre. Anak tenda labo mantimannya dewasa, maka ia ikut muat begini bas gereja ras masyarakat. Keterlibatan mereka sejak dini dalam keterbatasan itu dan dukungan dan penerimaan kita dalam keterbatasan mereka adalah modal mereka nantinya untuk menerima kita. Sakita pagi metua ka. Engkai mata kaya tak pertuadiakan si muda ngalokan emeritus. Sebab sanga kita na pertuadiakan ia permata masih ajari teknik ngalokan jelma sila bagi ukur. Maka tupung kita lah bagi ukur na rik na ulihi. Salah siapa ini? Salah tagundari. Maka di merat kita alokan anak taita pagi. Ajari yang alokan jelma sila bagi ukur gundari. Gitu striknya. Maka aku li dua anak tak. Gue anak perana lah, gue tingkat 2. Dikasih muda-muda. Gelarna makan mata anak gue gimana ngenakatin anak perpulung nih. Cek kadang-kadang pohon gina aku sitik-sitik janari kamdain aku nih aku. Apa diskusi program permata pak nak permata ka pakai anak kena genit kung pakai kuete so aku penai bagi katu ku takkan kang nusun program permata berkuncar lah bagi kita nak kayak gini melalakang kita kalah jumpa dengan namu kayak ban ku tah aku penai bagi lah ya kroy anakku kualo kania bohong dia ya. Dan gak aku marahi. Mengerti sekali aku dunia muda. Maka ia pengen belajar memahami. Kenapa? Karena aku coba menerima dia dalam kekurangan keterbatasan. Di SD nari juara ya. Sampai SMP juara 1, juara 2. SMA pindah kami ke Banjahe. Ia kebetulan metodis. Ia simpiring na jaiban anak kalak Cina Krina Bas. Kami pindahan si Bulangit. Kurang pede kok. Pia bania simbiring na anjlok milena latar lokan sabana juara 5 ya laya juara nari juara 1 2 3 berjup ya ke rumah biar kok ia kurawai sayang juga ya dia anak tapi engko birawana dengan nandai bapak anak menurut anakku latar lokan aku ya di laya juara itu berarti satu pendidikan yang masalah. Karena banyak gitu orang tua. Adila anak tasi mantap na latar alokan kita. Jadi sing alokan niya adila ya mantap. Entah yang makan narkoban krina anak peranenda. Sebab majilen ang calokan orang tua. Majil na lali sing alokan sa. Entah yang makali kalak kawin cerai. Mantap pasangan ten sa alokan. Majil na la si alokan. Cek kebetulan alokan tukang jamu. Kiam kawin lari lah. Yang makakampe muria di kurang-kurang mantap na mamre. Kam kiningan na. Adi pandangin dulala, ence tukang jamu kari pujikan na, kuja anak kiam ninta. Kuise si mujikan sa kuja lah yang gerbul, ugela. Ugem kira-kira. Berjuk anak tak ku rumah ban laya juara sada, ku dakap, ku cium dia, ku peluk dia. Naku kam si mantap na ningku. Bapak andu juara 3 pe pernah ningku. Memang ka andu tinakai juara 3 pe pernah. Mulai si hau-hau na bagela. Maka juara 5 ngo jago na aku lah pernah juara 10 peningku. Ciram yang anak aku gitu nya Pak Nina. Sayang aku sama kamu gak pun juara nih. Mujizat terjadi. Aku sekali jadi PA Permata anak ta ika Banjahe. Bagaimana kak Nunina nuri-nuri bas PA Permata. Aku bapak ku pendeta. Tapi lo terdalan kena khotbah nino. Ih bener kalah aku teku. Anakku kak ngatakan sama gue bener kali ita. Gua kakin anak kena khotbah etiku kak. Tapi terakhir Nina begena. Yang suka aku sama bapak itu. Gagal peyandahikan 11 kene. Tapi nggak pernah dia berhenti berjuang melakukan apa yang dia ucapkan Nina. Janari tahdurah narana anak teh.
dia mampu menerima keterbatasan bapaknya, itu karena kita juga orang tua memperagakan penerimaan terhadap keterbatasan anak. Jadi gereja yang ingin membentuk generasi muda menjadi pelayan yang baik, yang mampu nanti memfasilitasi kebersamaan pada saatnya, adalah mereka, adalah anak kita yang kita libatkan sejak dini dalam seluruh pergumulan gereja. Ya, anak-anak kita yang kita terima dalam seluruh keterbatasan dan kekurangannya. Gelah tupung ia ka pagi jadi serayaan, pengurus PJJ, pengurus kategori altah BP Runggun. Ngasup ka pagi ia ngalau kenjel masila bagi ukurna. Sebab kita yang dapat pagi bas masana. Ketinggalan zaman kang kita yang bas masaan mata anak ta. Mungkin gundari laang. Tapi tik nari, kita yang dapat laula ako basia. Aku terakhir yang aku catat, 3 tahun terakhir. Lanai piga Natal KKR aku babasa. Adi berendam lala. 3 tahun terakhir. Ngubuen saitun nanah kena aku Natal saitun. Natal permata. 5 naringan sa. Berarti lanai aku up to date. Nggak ketinggalan zaman aku man generasi muda. Apalagi umur 60 pagi aku tangguh may pagi tukulkan permata yang dateku. Kenapa? Jika kita tidak menghormati, tidak mendidik spirit mereka dalam rasa cinta dan penerimaan. La pagi tah anak te ngalokan jelma sila bagi ukur. Jadi itu PR kita sekarang. Aku perdiatekan ke Anda, sentabi nande Bapak, zaman kopi tenda, berbarengan sekali ras tahun IT, tahun tema GBKP. Aku lucu-lucu pikirin ku bagenda, aneh kalau kamu Tuhan. Setiap tema GBKP itu berhubungan dengan sedikit kendala-kendala alamiah. Contoh, tahun 2015, tema GBKP bas GBP, itu tahun diakoni. Meledak dalam sinabun. Malah bacila praktekkan. Tahun 2019, tahun pengembangan ekonomi, mate krina babi kambing res lembu tanah karo. Terpaksa kita belajar berpikir pengembangan ekonomi. Tahun 2020, tahun IT, COVID. Lah bacila praktekkan tahun IT. Tahun 2020 sada, permata adalah generasi berkat. Kaya tendu bandi batar gelasi praktek kena ya, kamu sekali ngatakan sah. Perlu ngereh malapetaka maka bagai siban, entah si peragakan sebelum malapetakanya datang. Aku kunan petana sejak 2005, begitu. Setiap tema tahun gereja akan ada berhubungan dengan itu. Maka dikatakan gereja tahun depan, pemudalah generasi berkat. Ulah kalau lebih malapetaka nandai bapangku maka kari dia tenda anak tenda. Ngok kari kita ketundukan. Maka mulai sendah banlah. Menurut piga-piga informasi siku perdiatekan anak ta generasi milenial yang memiliki struktur saraf singgo dipengaruhi oleh Google. Anak-anak ta generasi milenial itu kelahiran 90 ke atas, dia lebih banyak bergerak mata anak. Mereka mensurvei segala sesuatu lewat indera visualnya. Mereka melihat banyak, bukan mendengar. Maka perdetekan dukari, menurut data statistik Google, sekarang generasi muda itu mulai anak KKR sampai permata zaman Gundari, itu Google Brain dengan tipe visual. Tipe visual artinya mereka melihat dulu baru percaya. Si cukup menarik ke belakangan enda, mereka sudah menangkap sesuatu yang dianggap menarik dalam hitungan 15 detik. Asal lakap na menarik, sentabia enda handphone, mis bagai enda banana, lah menarik. Geser-geser dalam tempo 15 detik. Maka di nande bapak nalah menarik 15 detik, tinar geser nangkam. Ngeri ya. Lanai karena kita tertarik. Ence adinggo kita anak ta
Google Brain menciptakan kinerja saraf dengan di lidah nalai itu. Kakak kita pengu kenai aku kuperdetekan kusungkun Kang Bang Mahendra Sitepu, dia adalah ahli Google, salah satu yang sangat mengamati itu dunia IT. Katakan bahwa Moria pegundari ngomlah lakal kena perubahan sistem saraf visual. Kak maka simbuan nakal make Facebook gundari Moria. Si belang-belang GBKP simbuan make Facebook itu Moria. Simbuan make Instagram itu Permata. Adilai tamat-tangat enda pe gulut ka ngenda aku ku perdete kenenda Moria rasba merencak dua yai kamar tapi Moria 60 teman cakap bas Facebook ma mereka 80 teman cakap ada kamar tapi sada jambur kepeken jelma bas. Lanai pernah li privasi nah Moria 60 konsona mam 140 jelma bas. Berikut ada kami informasi bahwa anak-anak Tagundari memiliki kultur baru, dunia baru. Arti persekutuan bagi mereka sudah umur 40, 45, kita memiliki basis persekutuan itu berbasis fisik dan berbasis lokasi. Sada sektor kita bandar-bandar rumah ta, sada runggun kita bandar-bandar kutata, sada klasis kita bandar-bandar kecamatan ta, begitu. Adi anak Tagundari dia tidak berbasis lokasi dan fisik, tapi berbasis relasi. Maka tiap hari ia posting status. Ise yang jempol, ise yang komen, ise subscribe, akapna temanna sada sektor. Maka biar aku nande bapangku banta karisi akap pertua diakan akap anak teh kita kai pelang sebab lo pernah si jempol. Aku belakangnya ada kritik Permata. Ku akak nguratusan Permata terbas daftar Facebookku minta pertemanan. Perban iya anak-anak SMA, iya cen-cen na teku. Melak aku tempar teman sana SMA ban aku ngapak pelalu humor. Ku masa Facebook teku. Jumpa kami tiga. Sombong kali kan pendeta Nina. Ucilah kateku. Kepekan menurut anak tue, tanda aku panditana, postingan apa terpaksa aku like, ku subscribe, mantap na kuning ku bagi ka, kepe makakap na aku pendetana. Kuata adi bagai ku ban, lentik aku jadi pandita, rakai ka aku pendeta lentik jeti ku ka. Kepekan zaman modern anak kita melihat basis persekutuan itu bukan pertemuan fisik seperti kita orang tua. Maka kita orang tua sinir cirna iluh talai tabaci ku gereja. Anak tenda kepekan PJJ ya 24 jam. Tunduh-tunduh ya kamar. Serna kujah kata di bata, serna PR kujo, serna kujena, serlap dahinna. Jadi basis persekutuan dunia muda itu adalah relationship. Adi anak muda yang aku baca-baca Facebook na atau WA na, ialah beres-beres pe status na jempolika la usur mantap nak keren nak keren seni na nina usur cek kita nak ta WA aku jilala belali jidahinmu kuat sidawan pe balik ku arsna arat na nitaka akhirnya kerja mereka dalam dunia IT. Si Gundari jadi pergumulan tak salah sadana ni bapa turang senina. Permata GPKP menurut data statistik modraman GPKP tahun 2019. Permata 86.000, sentabi 62.000, KKR 86.000. Jumlah KKR dan Permata itu mencapai posisi 48,5% dari jumlah total jemaat GPKP. Prediksiku 5 tahun nari 2025 jumlah KKR Permata kelahiran generasi milenial akan mencapai posisi 54%. Tahun 2030
jumlah generasi milenial kelahiran 90 akan mencapai posisi 62%. Adilah dia teta anak tenda, biar aku tik nari labu akapna kita temanna. Dan itulah yang menjadi catatan penting bagi kita. Maka kami Ikaban Jahe enda sekedar cerita-cerita sih, mungkin pasti nggak relevan 100% dengan kondisi hidup di Jakarta. Aku Pandita Ando Pendeta Christmas, sejak aku tangkuhkan lid lalap anak rohaniku. Iklasis berstagi aku membina anak perana sing muda-muda sekitar 48 orang. Dari 48 itu sekarang sudah 32 pertua diaken, 7 kepala desa. Encak aku isi bolangit, anakku 2 pelaluh kalah. Dan sampai hari ini mereka eksis. Ada mereka mengenai YouTube, lihat saja Baluran Entertainment. Mereka adalah tim ibadah dan tim PI yang sampai hari ini eksis melayani di GBKP. Encak aku pindah ke Banjahe. Di rumah Tatading 10-2 kalak permata anak Melumang. Dengan kumpulan kelompok 20-an orang. Mereka adalah tim pengembangan pertanian organik Tanah Karo. Aku sangat serius di dalam mencintai anak muda kita. Janah kuidah adisi kelengi anak-anak tenda ke depan mungkin kari matah nakang kelengi gereja, kelengi masyarakat. Kira-kira begitu. Maka senang kalau aku waktu topik yang dak ibahas kebersamaan Morimar, Permata, kesempatan kalau aku je kari junguti jemaat Cengkareng teku. Lah kari kakna cocok paling-paling lah aku tenah kena sekali nari teku saja bagai kangen sa. Artinya aku ready untuk tidak diundang sekali lagi. Si penting sekel kata di batenda gelah kelang ate percengkareng anak na teku bagai kira-kira. Bagaimana kira-kira. Tapi te aku kampe pasti kelang tendu anak-anak ta. Ada pepatah berkata begini. Si meriah nakal siakap, rasi sedak nakal pepagi siakap bas geluh hendak emang karena keluarga. Lape ita surung nukur lo siakap sedakkan. Tapi ada dia nak tak pagi lah surung jadi jelma. Baci pagi lebih kal siakap sedakna. Lah sam pagi siakap kerina geluh hendak. Adi anak tak lah jadi. Adi rumah lah jadi tu kurang nggak apa-apa itu. Kira-kira begitu. Mencakup perdetekan belakangan enda. Kami hampir tiap minggu ada semacam talk show kecil-kecilan lewat Facebook Permata Ikaban Jahe. Ibahan kami bagenda mungkin jadi pandang-pandangan saja membantah orang tua. Ibahan kami semacam daftar statistik kecil-kecilan. Di daftaran kami kerina gelar anak ta mergana, beruna, brena, nande bapan jatading. Sekun ini bulang na. Maka melala kalau anak ta si jene kutah singalo perkempuna, singalo perninina, singalo ciken-ciken apa kutah. Kira-kira bagai. Sekolah na pekutah, hobi na pekutah. Jadi itu bagus dalam membangun persekutuan. Maka belakang nenda ban kami talk show, orang pikir kalau talk show itu narasumbernya kan harus orang pintar. Ternyata enggak. Jadi pas talk show kami, di lo kami, Permata Sidahina narik beca. Bagaimana bisa dia narik beca dan wajahnya sirem pagi sampai sore walau hanya dengan uang masuk 60.000 per hari. Jadi nggak harus orang pintar jadi narasumber. Tukang beca yang cirem, si isak-isakan kala ketiga, dialah narasumber. Maka kari di lo kami kan narasumber Permata, si belakangan nenda, wortel nala kena harga. Suana wortel dengan biaya 20 juta, saya wortel harga 500 perak, bangkrut dia 11 juta. Dan dialah jadi narasumber bagaimana cara menangani hati ketika wortel kita tidak kena harga. Permata narasumber. Jadi bagus juga itu. Tantang nala boyanggi, tapi akhirnya dia melatih diri menjadi narasumber, menjadi orang yang berani bersaksi, akhirnya menjadi inspirasi bagi orang lain. Jadi di kuidah hendak nane bapak turang senina, mungkin secara teknis masih bisa kita gumuli nanti di runggun kita masing-masing. Tapi ate kami secara alkitabiah, secara kinitekan bahwa Yesus sangat menghormati generasi muda. Ajar-ajarna sebagai Yesus sendiri generasi muda, dan Yesus menerima mereka dalam keterbatasannya karena penerimaan adalah gerbang masuk untuk menuju hidup yang jauh lebih baik dan dewasa. Mungkin anda masih baca kupusah membantah,
kari adilit kesempatan untuk berdiskusi atau cakap-cakap bershare. Si endaskan lebih man moderator tak. Maka kembalikan kami ke Man Bandu, tulang kami Buru Ginting. Bujur menjajah kita kerana.